Wih, Garcu. Akhirnya nih, setelah nyentuh 100.000 subscriber seperti yang saya janjikan di video ini, saya akan bagi-bagi giveaway sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik dari kalian yang, waduh, pertanyaannya cukup banyak juga nih. Ya, untuk pemenang giveaway, udah saya tanyakan langsung ke tiap user-user yang menang. Semoga setelah video ini jadi, hadiahnya sudah sampai ke tempat kalian ya. Dan semoga kalian suka dengan hadiah dari giveaway-nya. Mungkin untuk juara satu bakal saya share di sini ya, selamat dengan pertanyaan yang benar-benar out of the box dari pertanyaan seputar One Piece ini yang benar-benar nanya prinsip. Mantap sekali. Nah, seperti yang saya katakan juga, untuk giveaway sebelumnya ada action figure dan merchandise channel Filnomi, di mana ini juga sekalian campaign untuk keluarnya merchandise channel Filnomi yang baru. Alias di sini saya membuat untuk desain Luffy Senchou. Untuk desainnya seperti ini, nah buat yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video untuk melihat merchandise-nya. Dan lebih mantap lagi kalau langsung memesan. Mantap banget nggak tuh? Nah, sejujurnya saya pun cukup kaget juga nih karena banyak juga yang nanya di kolom komentar. Bang, kapan nih rilis untuk video Q&A-nya? Bang, kapan pertanyaan saya dijawab di video yang sudah dijanjikan nih bang? Wah, banyak banget yang sampai nanya-nanya seperti itu. Dan ada juga beberapa yang sampai nge-DM saya di Instagram tentang video Q&A ini. Iya, buat yang nanya juga, kok lama banget sih bang untuk video jawaban Q&A-nya dirilis ini? Karena sebenarnya di video yang saya bilang sebelumnya, saya baru mulai membaca komentar-komentar kalian setelah menyentuh 100.000 subscriber. Dimana video itu dibuat sebelum saya menyentuh ke angka 100.000. Jadi sebenarnya saya memang beri space waktu agar ada waktulah untuk kalian bisa membuat pertanyaan sampai di 100.000 subscriber. Dan setelah itu baru saya sorting pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian dapatkan di video ini. Nah, tapi mungkin sekali lagi saya minta maaf karena cukup lama juga untuk rilisnya karena saya pun harus mengikuti timeline dan beberapa draft yang perlu saya selesaikan seperti spoiler, review, dan yang lain-lain. Karena kebetulan minggu ini libur, mari kita rilis video ini di minggu ini saja. Dan sesuai janji, di video ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian mulai dari yang berhubungan dengan One Piece hingga di luar One Piece yang akan kita bahas tuntas. Nah, kita akan bagi per sesi-sesinya ya, diawali dari pembahasan One Piece dulu dong, biar relevan dengan channel ini yang memang membahas One Piece. Dimana saya udah bikin timestampnya untuk yang ingin melihat di bagian mana. Untuk yang langsung melihat di One Piece bisa melihat timestampnya, yang motivasi, yang random-random, dan lain-lain ya, kalian bisa lihat sendirilah di deskripsi. Mungkin untuk urutannya sebenarnya saya mengikuti vote yang saya bikin, di mana banyak dari kalian yang lebih tertarik tentang One Piece. Jadi oke lah, kita akan mulai dengan per One Piece-an dulu. Setelah itu mungkin kita baru masuk ke ranah pribadi dan yang lain-lain. Ya, lagi-lagi ikut aja ke timestampnya. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan pertama yang pastinya berhubungan dengan channel ini nih. Nah, di sini saya juga memberikan disclaimer bahwa ini tidak semua pertanyaannya saya jawab di video ini karena untuk video fullnya makan waktu lebih dari 1 jam. Dan kayaknya kurang wise aja kalau disimpan di video normal ini. Jadi untuk versi lengkapnya saya upload khusus untuk member channel Devilnomi. Dan buat yang pingin juga kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan banyak banget juga nih yang komen tentang kata-kata ini. Pertanyaan ini adalah pertanyaan dari member Faza. Bang, karena banyak banget nih kayaknya yang nggak tahu apa yang selalu diomongin di awal, jelasin dong itu apa dan kenapa openingnya seperti itu. Nah, ini banyak banget nih emang yang nanya di kolom komentar kayak, Bang, di awal ngomong apa sih? Udah diulang-ulang masih nggak kedengeran juga. Bang, itu kumur-kumur ya bang di awal. Ya sebenarnya itu mungkin bisa dibilang sengaja atau nggak sengaja ya, tapi emang saya ngomongnya kayak gitu. Garci Blaster, nah bingung kan saya ngomong apa? Nah, satu disclaimer juga, itu sebenarnya bukan satu record yang sama loh. Tapi saya selalu merecord ulang untuk kata-kata di awal itu. Tapi jika sama-sama nggak kedengeran, mungkin emang kayak gitu. Ya kayak contoh tadi lah saya bilangnya apa. Ya dengan itu sih akhirnya misteri terbesar abad ini terjawab juga nih. Apa yang saya katakan di sini? Ya akhirnya mungkin pada tahu nih untuk yang nonton video ini. Tapi oke lah. Jadi di awal itu saya ngomong Garcu Pleasures. Nah, kenapa harus seperti itu? Untuk Garcu ini mungkin emang cara komunikasi dari para Ming yang lucu-lucu itu. Jadi saya coba ambil channel ini. Makanya awalnya selalu dimulai dengan Ming yang ada, yaitu Sanji dan juga Tristan, untuk menyapa kalian dengan Garcunya. Lalu Pleasures ini apa sih? Sebenarnya ini saya ambil dari bajak Cloud Kaido, dimana kan ada 3 bagian nih. Gifters, Waiters, dan Pleasures. Dimana Pleasures ini adalah orang yang selalu tertawa.
Lah bang, kok kita disamain sih kayak yang lemah dan gagal itu? Nah, justru itu yang menariknya. Walaupun dunia sedang dalam keadaan susah apapun atau segagal apapun, kita tetap harus bisa tersenyum dan tertawa untuk memberikan kebahagiaan ke orang-orang lain, anjay. Ya kalau nanya itulah value yang coba saya berikan dari nama Placers ini. Jadi buat kalian para Placers, mau sesusah apapun kalian cobalah berbagi kebahagiaan, tebar kebahagiaan ke lingkungan sekitar kalian, bukan malah sibuk menjadi pembenci. Anjay. Keren gak tuh? Awalan Q&A-nya udah kayak gini. Lanjut pertanyaan dari Bang Alfat Muhammad. Bang mau nanya, menurut lo, One Piece pas Luffy jadi bajak laut bakal dilanjutin ke cerita anaknya kagak bang? Jadi nanti ada One Piece Monkey the Luffy. Aduh, makin kampret aja pertanyaan. Gue sih bakal ngikutin kalau namanya nanti jadi Dadan the Condoriano, anjay. Pertanyaan selanjutnya dari Dadan Rauf. Lah langsung keluar nih Dadan anjir. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja wadaw anjos. Pertama, berapa bounty Conde Oriano? Kedua, Marcel Teach mempunyai 3 senjata, memberi 3 bekas luka pada Shanks. Apakah ada kemungkinan dia punya buah iblis? Oke, ini pertanyaan menarik. Kira-kira berapa sih bounty dari Conde Oriano? Karena Lord Aka, God Aka Almighty Sang Protektor helm level 3, Conde Oriano ini sepertinya bounty yang akan saya beri akar dari min 1. Kenapa? Karena akar dari min 1 ini adalah bilangan imajiner dan sudah menjadi hal yang imagine sekali untuk menangkap Lord Conde Oriano. Sekian. Nah, dia nanya yang kedua nih. 3 buah iblis Stitch ini memang sering jadi teori banget karena sejauh ini pun dia udah punya 2 buah iblis. Buah iblis Logia, Yami Yami, dan Paramecia Gura Gura. Toh bukankah ada 3 klasifikasi juga di One Piece ini dengan Zoan? Nah, kategori yang populer ini yang ketiga adalah buah iblis Zoan. Masalah buah apa sih yang dimakan oleh ini? Sebenarnya saya pernah membuat teori dan hipotesanya. Di video ini mungkin kalian bisa cek juga. Lanjut pertanyaan juga nih dari Ivan Straurel. Wah ini penonton setia nih, suka komen juga. Sampai hafal kan? Pertama, kira-kira final villain dari Luffy dan SHP apakah Im Sama dan juga Gorosei atau si brengsek Peach? Lalu karakter dan arc favorit di One Piece ini apa? Oke, ini juga sebenarnya ada pertanyaan yang cukup mirip dari Denny Riyandi, arc yang paling berkesan, lalu juga dari Ramos Alexander yang seorang member juga nih keduanya. Apa sih arc yang buat Mimin paling ngakak? Oke, pertama, kalau benar-benar villain saya lebih suka jika Teach lah yang akan menjadi last villain dari arc One Piece ini. Karena karakter Kurohige ini benar-benar udah disetting dan diplot jadi mirror atau kebalikan dari Luffy Senchou. Bahkan di Pulau Jaya saja ketika mereka makan kue pai dan minum sake, rasa nikmatnya itu sudah kebalikan. Nah, masalah Im Sama dan Gorosei bakal bagus juga sih jadi arc penutup, tapi sepertinya musuh akhirnya tetap akan Teach. Bingung kan? Sama. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk karakter dan arc favorit. Karakter favorit saya sejauh ini adalah Dr. Hiruluk. Karena seberapa sulitnya orang menjelekkanmu, ketika kamu mempunyai goals yang ingin kamu raih, dia akan melakukan apapun untuk mencapai impiannya itu. Walaupun dia berkali-kali gagal bahkan sampai beribu-ribu kali untuk membuat debu Sakura ini, dia tetap percaya akan mimpinya. Dan banyak banget juga pelajaran penting yang kita dapat dari Dr. Hiruluk ini. Dia juga salah satu kematian di karakter One Piece yang paling bikin merinding sih tiap lihat ulang kematian dari Hiruluk. Manusia akan mati jika dia sudah dilupakan. Kena banget bos. Lanjut pertanyaan dari Instagram, Bung Imfian 06. Kira-kira kalau Kaido kena horo-horo nominya Perona, apakah bakal negatif dan bertepuk lutut? Soalnya horo-horo ini tidak pandang bulu. Nah ini juga sebenarnya masih misteri di serial One Piece. Luffy dan Zoro semuanya tembus kena horo-horo. Apakah Kaido juga akan seperti itu? Jika secara normal harusnya iya. Tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya apakah buah iblis Paramecia tipe horo-horo ini bisa ditangkal dengan haki? Ini yang sebenarnya belum terjawab juga nih. Karena masih banyak juga buah iblis lain yang sangat overpower seperti buah iblis Bone atau bahkan buah iblis dari Sugar yang wah ini sih sangat OP banget. Sekali sentuh ke Kaido langsung puff hilang, gak ada yang inget siapa dia. Ya semoga cepat terjawab tentang ini di serial One Piece. Lanjut pertanyaan dari Ade Virgiawan. Panjang nih. Ya baca sendiri lah ya. Jadi intinya apakah cerita di Pulau Jaya itu diambil dari Indonesia dengan alasan-alasan yang bisa kalian baca? Ini sebenarnya satu yang mantap banget untuk Mas Ade.
sejujurnya saya pun gak riset sampai sedalam itu, tapi mengenai referensi dari Indonesia di Pulau Jaya ini memang banyak banget kesamaannya. Salah satunya adalah burung dan nuansa yang dibangun di pulau itu. Toh nama Jaya ini memang sebenarnya sudah mirip banget dengan nama di Pulau Indonesia. Ya untuk hal-hal lain kayak emas, ini bisa jadi teori konspirasi sih. Mengenai sekarang kan ada orang luar nih yang berusaha memonopoli emas di Jaya itu, yang notabene asli juga kayak gitu. Wah jangan dibahas ntar malah ke-take down videonya. Lalu apakah anime favorit gue ini One Piece? Ya sejujurnya gue gak begitu banyak nonton anime sih, karena orangnya lebih suka baca daripada nonton. Tapi sebenarnya ada beberapa anime lain sih yang ditonton ya kayak One Punch Man. Lanjut pertanyaan dari Muhammad Nafi. Bang mau nanya dong, gimana kalau pemerintahan dunia ini baik dan ternyata banyak laut yang jahat? Sejujurnya ini juga yang pernah ada di otak saya, alias perspektif lain yang coba saya lihat di One Piece ini. Gimana kalau doktrin yang udah buat selama ini terkait pemerintahan dunia yang korup lah dan yang lain-lainnya itu? Padahal emang zaman dahulu Ancient Kingdom inilah yang semena-mena ke dunia One Piece. Sehingga akhirnya digulingkan oleh World Government alias 20 negara yang sekarang jadi Tenryubito. Tapi ya semoga apapun hasilnya, tulis yang Oda bangun saya percaya akan sangat mantap. Karena jika seperti itu, wah ini sih akan sangat mind blown banget. Lanjut pertanyaan dari Aan Cahyana. Bang kalau disuruh makan buah iblis pengen buah iblis apa? Bingung sih karena banyak banget buah iblis yang bagus. Sebenarnya buah iblis yang saya ingin tuh buah iblis teleportasi sih. Ya kayak jumper kan keren banget tuh. Tapi di One Piece belum ada yang benar-benar persis jumper seperti itu. Mungkin Nikyu-Nikyunya milik Kuma kali ya. Ya kurang tahu sih, tapi mungkin ingin buah iblis Memo-Memo no Mi dari puding kan mantap tuh mengubah ingatan seseorang. Zihohoho. Lanjut pertanyaan dari Fadli Syarif. Bang mau nanya dong, kalau misalkan Nami Chuan, Tante Robin, dan Tante Hankook ada di dunia nyata, bakal pilih siapa? Atau yang gak disebutin deh sama alasannya. Waduh, akhirnya ada juga nih yang nanya dunia pertantean. Banget sih untuk menjawabnya siapa, karena di One Piece ini terlalu banyak banget cewek yang bodinya, waduh, OP banget lah dari body sampai ke muka. Mungkin Hankook kali ya, valid no debat banget lah. Untuk pertama, yang terbaik adalah Tante Hankook. Untuk tambahannya, saya pingin Tante Monet yang jos banget tuh di mode manusianya yang aduh dingin-dingin enak kayaknya. Dan Tante Khalifa yang pemberani sekali mandi saat perang. Mantap. Lanjut pertanyaan dari Gumiho Official. Bang, kok fighting scene di One Piece gak ada yang epic sih dari dulu? Lebih epic storynya dari fightingnya, apakah pihak Toei gak bisa buat lebih atau dari Odanya yang bagaimana? Oke, ini salah satu hal yang sering banget saya bahas terkait anime One Piece. Banyak yang mengharapkan pertarungan yang epic lah dan yang lain-lain, dimana akhirnya Toei ngebuat animasi pertarungan yang di Wano inilah yang kalian lihat sendiri lebaynya kayak apa. Udah kayak tiap orang punya Super Saiyan dari Dragon Ball. Dan ternyata para penikmat One Piece lama pun banyak yang tidak suka dengan animasi yang dibuat oleh pihak Toei ini. Yang bahkan akhirnya Toei mengubah lagi konsep itu ke normal di perang Onigashima. Kenapa banyak yang gak suka? Karena emang Oda ini ngebangun One Piece bukan sebagai manga fighting seperti manga lain yang pada umumnya fokus ke perangnya saja. Tapi untuk One Piece, Oda ini lebih fokus ke storynya atau ceritanya. Ini sebenarnya pernah saya bahas lengkap di sini sih antara anime dan manga, mungkin kalian jika penasaran. Lalu apakah pihak Toei tidak bisa membuat pertarungan yang epic? Sejauh ini memang gak ada sih pertarungan yang super gila di One Piece ini. Tapi emang pertarungannya dibuat begitu karena punya alur dan plot yang sangat baik saja. Ya seperti Luffy versus Katakuri, tidak epic-epic banget pertarungannya, tapi alurnya sangat bagus, ya begitulah susah untuk dijelaskan. Nah lagi-lagi untuk sisa dari pertanyaan seputar One Piece masih cukup banyak, akan saya simpan di video khusus member agar relevan lah biar kalian bisa kena ke sesi-sesi yang lain juga. Karena menurut saya sesi yang lain ini masih lebih menarik dibandingkan yang seputar One Piece. Nah beres nih sesi 1 tentang per One Piece-an yang waduh anjir ternyata banyak juga ya. Kita akan masuk ke sesi 2 yang lebih random pertanyaannya. Dari Ito Teman SE, Bang gimana pendapat lu kalau mati sebelum One Piece? Pasti sedih. Oke kita akan mulai sesi random ini dari pertanyaan yang emang sangat random banget. Gimana kalau saya mati? Ya. Yuk, kok nanya saya kalau mati des. Gimana saya mau jawabnya juga? Ya kan udah mati. Jadi ya gimana ya? Lanjut. Dari channel bos, main game apa bang?
Wah banyak banget sih, tapi mayoritas saya ini main game PC. Saya nggak main game HP sama sekali, ya kecuali sekali-sekali lah kalau lagi rame-ramean sama teman-teman. Karena saya bukan tipe orang yang bisa main game di HP, ya lebih ke mager lah. Mendingan baca aja apa yang bisa dibaca dibandingkan main game di HP, apalagi kayak ML, PUBG Mobile, wah pusing. Jadi untuk main game, saya lebih main game PC modelan online lah ya. Dulu main MMORPG kayak Ragnarok, sampai ke RF, lalu juga Dota waktu masih dari Warcraft, sampai sekarang di Dota 2. Tapi untuk akhir-akhir ini cukup sering main game FPS, kayak mungkin PUBG PC, di Steam, Apex Legends, yang lain-lain lah, atau CS juga. Ya kurang lebih sekarang kayak gitu. Lanjut dari Torik Adi Rohman. Bang mau nanya nih, di luar One Piece bener gak sih orang yang punya tekanan darah rendah bakal normal kalau tetanggaan sama orang yang suka ngibahin aib orang tersebut? Oke, pertanyaan Bang Sul. Jawabannya adalah tergantung bang. Kalau ngegibahin, yang berarti ngegibahin ini di belakang orang itu, ya dia nggak akan tahu dong kalau dia ini diomongin, jadi tekanan darahnya tetap normal. Kecuali dia emang ngegibahin di depan orang-orangnya sampai dia sendiri tahu dan akhirnya jadi kesel. Nah kan emosi tuh, tekanan darah tinggi, itulah saat terjadi titik netral antara darah rendah yang dia punya. Mantap kan? Lanjut pertanyaan dari Ulfan si Budi. Bang mau tahu suara lu enak banget, halus, cocok banget untuk konten apa aja. Waduh, kalau cewek udah fix cantik banget. Ini juga sebenarnya nyambung dari pertanyaannya Keviano. Bang mau nanya dong, abang itu cewek atau cowok? Kok kalau cewek suaranya bisa kayak cowok? Waduh, kalau cewek kok suara kayak cowok? Kalau cowok gimana tuh? Apakah berarti cewek? Bingung juga saya jawabnya. Ya makasih nih buat kalian yang suka dengerin suara saya, tapi mungkin ini efek mic dan post processing di editing aja. Kayaknya aslinya ya nggak gitu-gitu banget lah. Dan ingat, gue ini cowok bang. Lanjut pertanyaan dari fans Andri. Bang coba bahas dong komik TDG alias Tales of Demons and God, ceritanya nggak kalah seru dibandingkan One Piece. Nah ini juga nih, saya juga banyak baca kok manga selain One Piece saja. Saya baca manhwa dari Cina, Jepang, Korea, dan banyak banget yang bagus-bagus menurut saya. Mungkin beberapa yang saya ikutin dan saya rekomendasiin buat kalian adalah seperti Solo Leveling. Ya buat ini seperti udah cukup terkenal lah, kalian pasti tahu. Terus ya ini contohnya seperti TDG, Tales of Demon and God, salah satu yang menurut saya keren banget ceritanya, yang kompleks banget dengan realm yang sangat luas jika dibandingkan dengan One Piece. Tapi sejujurnya konteksnya beda sih, di cerita itu karakter utamanya dibuat OP oleh autornya. Ya sebenarnya saya pingin bahas sih untuk itu, tapi kan ini juga diambil dari novel juga nih untuk TDG ini. Yang notabene udah jauh banget novelnya untuk TDG, ya mirip kayak Solo Leveling lah. Saya udah baca Solo Leveling ini novelnya sampai tamat, jadi saya udah tahu lah ending dari Solo Leveling manhwanya akan seperti apa. Tapi untuk TDG ini dulu saya dikit-dikit baca novelnya, tapi kata teman banyak hiatusnya alias lama, jadi belum lanjut lagi nih. Lanjut pertanyaan dari Prios. Bang, kalau sabun sukses mau buka cabang di mana lagi? Mantap banget nih. Jadi sebenarnya untuk orang Bandung saya juga buka nih tempat makan namanya Sabun alias Sate Buntal Si Buntal. Sekarang cabangnya ada di Pasteur, seberang Maranatha, dan Antapani nih, seberang Wings o Wings. Masalah bakal buka cabang di mana ya sebenarnya masih butuh pengalaman lagi sih, karena ini memang bener-bener baru nyoba banget. Tapi buat yang pingin rasanya atau produknya seperti apa, udah ada kok di GoFood. Jadi kalian bisa cek atau coba mampir juga boleh. Siapa tahu kan ketemu alias fast refill secara langsung. Wadaw banget gak tuh? Lanjut pertanyaan juga nih, dari banyak yang senada sih untuk pertanyaan ini. Mulai dari Gilang Ramadan, bang orang mana sih kok ada logat Sunda, lanjut ke Safaat, Min umur berapa udah punya istri dan anak, dan dilengkapi oleh si Sanji Mesum ini yang ya kalian bisa baca sendiri lah untuk pertanyaannya. Oke kita akan coba jawab satu persatu. Bang umur berapa? Dulu saya pernah bikin vote dan jawab umurnya segini. Ya bingung kan dimana sebenarnya tahun ini saya berada di dua demografi yang ada di sana itu. Saya baru aja masuk ke usia 25 tahun, ya sebenarnya nggak baru juga sih, di bulan April lalu, yang alhamdulillah. Untuk tinggal di mana? Saya tinggal di Bandung nih, alias orang Bandung turunan Sunda. Dan saya juga lahir di Bandung, jadi jelas lah ya, ada logat Sundanya seperti yang ditanyakan Mas Gilang. Udah ada pasangan atau masih jomblo? Wah ini juga nih menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, plus ada yang nanya juga nih, pertama pacaran kapan kalau boleh tahu siapa? Waduh. Yang pasti pasangan udah ada tapi belum nikah, apalagi punya anak dong. Waduh, enak dong. Insya Allah akhir tahun ini nih semoga dilancarkan untuk menghalalkan pasangan saya, anjay.
Udah berapa lama pacaran bang? Waduh ini udah lama banget sih. Udah sewindu lebih. Anjir setia nggak tuh? Wibu mah setia lah ya. Untuk nama jangan lah ya. Jangan kasih tahu kan biar anonim aja. Lalu untuk mandi sehari berapa kali? Anjir penting banget pertanyaannya. Kadang sekali, kadang 2 kali. Jarang banget sih kalau sampai nggak mandi seharian. Ya walaupun Bandung dingin tapi kalau nggak mandi nggak enak aja. Punya rumah apa ngontrak? Karena masih kondisi belum nikah jadi sampai sekarang saya masih tinggal bareng keluarga. Makan berapa kali? Ya semaunya aja anjim. Apalagi dimasakin Sanji. Mantap nih. Kira-kira gue lawan siapa? Ya udah jelas lah ya di chapter baru kalau Sanji akan melawan Queen. Lalu untuk Marimo bakal lawan siapa nih? Dia jadi mumi aja udah cukup sih kira-kira. Kan senang juga tuh kalau jadi mumi doang nih Sanji, iya kan? Lalu kru selanjutnya, ya ini pernah dibahas di salah satu video, mungkin bisa cek di video itu saja. Nah lalu juga ada pertanyaan dari Vanessa di Instagram. 1-3 udah ada lah ya. Yang keempat, pernah dikira babi ngepet nggak bang sama tetangga? Waduh sama tetangga nggak pernah sih, karena mungkin tetangga nggak banyak yang julid-julid kayak gitu ya. Tapi pernah disindir sama saudara. Kok di rumah terus sih, main komputer terus? Lah nggak tahu aja duitnya ngalir terus dari situ, anjay. Lanjut pertanyaan dari Edi Odading Sensei. Pertanyaan 1, 2, 3 udah kejawab. Mungkin yang keempat nih yang nyambung juga ke pertanyaan One Piece. Katanya pengguna buah iblis ini lemah kena air laut, terus Aokiji kok nggak ngefek? Sebenarnya pengguna buah iblis itu lemah kalau kena air laut yang notabene nutupin setengah tubuhnya. Bahkan air biasa pun ngaruh efek lemahnya. Tapi itu sebenarnya tidak menghilangkan efek buah iblis dari usernya ini. Sama kayak Luffy di Arlong Park lah. Dia tenggelam tapi masih jadi karet, makanya kalau Aoki jatuh ke laut pun, dia masih bisa ngeluarin buah iblisnya untuk ngebekuin airnya dan menjadi es. Intinya ini udah kayak buah iblis anti laut lah, jadi nggak ngaruh banget. Sebenarnya OP kan? Emang. Lanjut pertanyaan dari Kontlo. Bangsta namanya kok mantap banget. Min gak ada niatan facecam kah? Ya karena banyak banget yang minta facecam, mungkin kita coba aja kali ya. Ya, blue screen kan? Ya kayaknya emang nggak dibolehin sih untuk nge-facecam. Kayaknya bakal pada unsubs nih kalau saya nge-facecam. Lanjut. Dari Irfan Afandi. Bang, kok nama channelnya Devil Nomi sih? Kenapa nggak OP Lovers? Kok kayak kepikiran aja gitu Devil Nomi? Dan ini juga nyambung sama pertanyaan dari Unes Anggi. Bang kan anime banyak, tapi kok hanya bahas One Piece saja dan kenapa suka banget sama One Piece? Lagi-lagi ini juga sama pertanyaan kayak Rinto Basan, kenapa suka One Piece sampai dibikin channelnya? Nah kita jawab bareng-bareng aja ya untuk pertanyaan ini. Kenapa namanya Devil Nomi bukan yang lain-lain? Apa ya, saya juga bingung kenapa namanya ini, karena kayak muncul aja gitu. Waktu dulu saya kan biasa main game nih, dan bingung untuk nama dari game ini apa, dan tiba-tiba kepikiran namanya Devil Nomi. Kayak keren aja gitu kan, ini artinya buah iblis yang sebenarnya kalau full Jepang harusnya Akuma no Mi. Tapi saya mungkin ubah dikit aja lah depannya menjadi devil dengan bahasa Inggris yang udah anti mainstream banget. Siapa coba yang bakal kepikiran nama kayak gitu? Jadi ya udahlah saya pakai aja nama Devil no Mi ini yang akhirnya menjadi brandingan sendiri. Keren gak tuh? Dari nama aja udah bikin branding sendiri, anjay. Ya dibanding pakai nama-nama langsung kayak One Piece yang cukup familiar lah kayak Poneglyph, Love Tale, OP Lovers dan yang lain-lain, mungkin ini banyak banget untuk nama ini. Jadi ya rada pasaran lah ya. Jadi mending bikin nama branding sendiri kayak saya ini. Anjar jadi sombong juga. Ya nggak sombong sih karena nggak kepikiran juga kan orang untuk kasih nama Devil Nomi. Jadi mungkin bisa saya bilang ini otentik milik saya sendiri yang muncul dari otak saya sendiri, tidak melihat ke mana-mana. Dan lanjut ke pertanyaan lain, kok suka banget sih sampai One Piece dibandingkan anime lain sampai dibikin channel? Sebenarnya nggak juga sih, seperti yang tadi saya bilang, saya banyak baca cerita-cerita lain, bahkan sampai manhwa-manhwa dewasa pun saya suka baca. Karena saya senang dengan perspektif cerita yang menarik dari tiap-tiap orang, serta plot-plotnya juga nih yang cukup aneh. Apalagi jika mempunyai alur yang sangat kompleks, makanya saya senang film-film yang mikir nih, contohnya buatan Christopher Nolan. Dan menurut saya One Piece inilah satu manga kompleks yang emang ada. Coba, dimana bahkan sampai saat ini masih banyak banget kan misteri yang belum diselesain di One Piece. Dan pertanyaan lain adalah, kok nggak anime lain sih bang? Mungkin anime lain bisa saja sih, tapi mungkin lebih ke review aja sih untuk anime lain. Ya paling dibikin teori-teori ini akan cukup sulit karena rata-rata anime lain atau manga lain ini ceritanya gampang ketebak. Tipikal power up yang tahu-tahu hebat lah kan, soalnya rata-rata karakternya kayak gitu.
Jadi ya bisa aja sih kalau saya sebenarnya mau nyari konten untuk bahas yang lain, tapi jatuhnya mungkin ke prediksi aja nih, bukan hipotesa. Karena kalau emang One Piece ini tamat, mungkin saya bisa merambah ke cerita lain. Nah, lanjut, kita di sini akan membahas pertanyaan di luar per One Piece-annya, alias sudah out of topic banget dari nama channel ini. Dimana ini mungkin lebih ke motivasi mungkin buat kalian karena ternyata ada yang nanya tentang hal ini. Oke, pertanyaan dari All About One Anime. Bang, gue penasaran nih sama pendidikan lo. Dari the way you thinking, anjay keren banget bahasanya. Bisa dibilang lo ini berpendidikan baik, kepo dong lo lulusan SMA kah atau apakah, kuliah di mana, kalau iya major lo apa? Wah anjir keren juga nih pertanyaannya karena harus ngebeberin dong kalau nanya kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga Q&A. Jadi saya ini lulusan kuliah yang alhamdulillah nih baru aja lulus tahun kemarin di 2020. Dan karena orang Bandung dan tanya saya SMA, jadi saya dulunya lulusan SMA Negeri 3 Bandung. Dan untuk kuliahnya, lagi-lagi alhamdulillah saya ini alumni dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Untuk majornya atau jurusannya ya mungkin nggak akan lebih jelas lah ya, karena intinya saya ini jurusan teknik yang membahas infrastruktur bangunan. Udah lah ya, ntar ke reveal lagi anjay. Lanjut, pertanyaan dari Freezing Moon. Bang, prinsip hidup lo apa nih? Anjir, ini benar-benar pertanyaan yang wah, justru saya lebih senang ditanyakan hal seperti ini dibandingkan hal-hal One Piece. Aneh kan? Tapi sejujurnya saya juga bingung kalau ditanya hal-hal yang sejelas ini. Tapi ya mungkin kayak gini lah, satu hal yang pasti sih, prinsip hidup saya ini harus yakin dalam segala hal. Dimana yakinlah dengan apapun yang kalian lakukan daripada ragu-ragu lebih baik pulang. Maksudnya daripada melakukan hal setengah-setengah yang malah membuang-buang waktu kalian, lebih baik kalian tidak usah mengerjakan hal itu sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, prinsip saya itu adalah cobain aja dulu. Ini hal yang sangat simpel untuk nyoba dulu, tapi menurut saya cukup powerful sekali. Jika kita penasaran akan sesuatu daripada cuma berkutat lah di pikiran ini kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Lebih baik coba aja terjun dulu masuk ke hal yang kalian pikirkan itu, yang kalian penasaran itu. Karena toh setelah kalian terjun juga, kalian bakal tahu nih ternyata apa aja kendala-kendala yang bakal muncul dan benefit yang akan kalian dapatkan dari hal itu. Sebenarnya kepikiran banget nih pingin bikin buku tapi next lah ya untuk hal ini. Lanjut pertanyaan dari pemenang giveaway kita dengan pertanyaan yang sebenarnya sangat berbobot sekali. Alias pertanyaan ini benar-benar di luar pertanyaan mainstream lah yang nanya-nanya One Piece dan benar-benar waduh yang benar-benar nanyanya pencapaian coy, mantap banget. Dari Ferdi Indra Kusuma sang pemenang giveaway kita kali ini. Bang mau nanya dong, apa pencapaian di hidup lo yang paling bikin hati lo bangga? Lalu bagaimana step yang lo jalanin sampai mencapai titik itu dan apa hikmahnya? Oke, pelan-pelan. Ini harus dicerna dulu karena pertanyaannya berat juga. Sebenarnya ini banyak banget berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya mengenai prinsip hidup gue. Karena toh yang namanya pencapaian itu perlu hal penting juga untuk sampai ke titik itu, yaitu prinsip yang kalian pegang. Nah, pencapaian jelas gak cuma satu yang benar-benar membanggakan. Karena sejujurnya mendapatkan 100.000 subscriber pun ya bangga sih, senang sih iya, tapi benar-benar bukan saya bilang sebagai pencapaian. Tapi bisa dibilang hasil saya sampai 100.000 subscriber ini adalah bukti atas apa prinsip yang saya ikuti selama ini pun terjadi. Oke, kita coba bahas pelan-pelan yang pertama. Satu pencapaian terbesar adalah tentu saja masuk di kuliah yang saya inginin dan tentu saja lulus tepat waktu 4 tahun, itu pun pencapaian yang sangat membanggakan menurut saya. Serta untuk pencapaian di YouTube ini yang benar-benar saya senang ini adalah ketika berhasil sampai di monetisasi saja. Mungkin ini kelihatan simpel, tapi itulah hal yang sebenarnya paling sulit. Intinya paling sulit ini untuk memulai sesuatu dibandingkan jika sesuatu sudah berjalan. Kalau kita udah ngelewatin hal itu sampai ke 100.000 subscriber seperti sekarang ini, bisa dibilang ya mengalir lah yang nantinya juga ada yang namanya snowball effect. Semakin besar suatu hal, semakin besar juga efek dari hal itu terus bergulir. Jadi ya intinya semakin mudah lah untuk mencapai hal-hal lainnya jika hal di awal pun sudah berhasil kalian tempuh atau threshold yang ditujukan ini sudah berhasil kalian capai. Jadi lagi-lagi capaian tersulit tentu saja di awalnya ini. Nah terus gimana bang untuk step by stepnya? Untuk pencapaian pertama yang notabene masuk kampus yang saya ingin itu, bisa dibilang saya ini gagal untuk masuk ke ITB melalui tes tertulis sebanyak 2 kali.
Tapi seperti ya satu prinsip yang saya bilang di awal, coba aja dulu dan yakin aja. Di tes terakhir yang sebenarnya saya sendiri tidak ingin mengikutinya alias iseng-iseng doang, ya karena udah gagal 2 kali kan, ngapain masih penasaran. Tapi emang gak ada yang tahu nih, gak ada yang salah juga dengan nyobain hal itu, yang emang gak akan bikin rugi lah untuk nyoba suatu hal, dan alhamdulillah bisa keterima. Lanjut di pencapaian YouTube nih, ini menurut saya yang paling relevan juga terkait apa yang saya share ini, terutama giveaway di 100.000 subscriber. Banyak dari kita sebenarnya ingin mulai suatu channel tapi takut akan banyak hal. Takut dikata-katain sama orang tua lah, sama teman-teman, takut ada haters, takut kita nggak bisa ngedit, takut apa-apalah. Intinya banyak banget ketakutan yang muncul di benak kita sebelum kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita sendiri pun belum pernah terjun ke bidang itu. Nah, menurut saya itulah yang salah. Yang nantinya saya jelasin juga di bagian lain. Jika aja saya buat channel ini dari awal banget saya tertarik terhadap One Piece di tahun 2010 dan ketertarikan di YouTube yang per One Piece-an juga di tahun 2016, mungkin saya ini bisa jadi channel One Piece paling banyak atau mungkin channel One Piece pertama lah subscribernya di Indonesia. Tapi lagi-lagi wacana dengan segala ketakutan yang terjadi di otak saya sebelumnya malah menghambat berbagai hal. Jadi intinya lah untuk memulai sesuatu yang tadi saya katakan di awal, coba aja dulu. Mungkin kalian bisa bilang iseng-iseng lah, kayak saya sebelumnya, saya iseng-iseng ikut tes lagi untuk tes ke perguruan tinggi, akhirnya keterima. Saya iseng-iseng pingin nyoba bikin YouTube yang awalnya buat yang kalian tahu ini channel gaming, ya itu benar-benar iseng-iseng aja lah. Jadi saya tidak merasa terbebani dengan mengedit video, upload video, bikin video dan yang lain-lain karena yang namanya juga kan iseng-iseng. Terus gimana setelah kita coba jalan? Wah, sebenarnya banyak banget nih yang terjadi yang awalnya ngira jadi YouTuber atau mungkin kita sebut sebagai konten kreator bakal diomongin ke arah negatif lah. Ternyata gak ada siapapun yang peduli terhadap kalian nih. Bahkan keluarga sendiri pun yang tahu kayak ya udah aja gitu, kayak gak ada hal yang cukup menarik. Mungkin adalah keluarga 1-2 yang bakal ngomong ngapain sih main komputer terus, padahal kita sendiri mungkin lagi ngedit atau lagi bikin konten, scripting atau apa-apa. Tapi percaya deh, kalau kalian udah dapat hasilnya dari apa yang kalian lakuin ini, yang orang lain ngira kalian ini cuma melakukan hal gak penting, nanti orang-orang malah pada ngejar dan nanya-nanya. Mungkin sedikit quotes dari saya, jadilah sesuatu sampai orang-orang yang awalnya meragukan siapa itu kalian akan bertanya-tanya. Bagaimana kalian bisa menjadi hal seperti itu? Anjir, keren juga nih. Nah sebenarnya masih cukup panjang juga nih untuk bahasan tentang ya mungkin sesi motivasi dan sesi sharing inilah. Dimana saya bahas sedikit saham, kripto, dan investasi lainnya. Nah buat yang ingin lihat lengkapnya, kalian bisa langsung join menjadi membership channel Filnomi untuk menonton versi lengkap atau full version dari Q&A ini. Nah di sesi penutup ini kita akan bahas pertanyaan yang cukup berat sih. Ya sebenarnya nggak berat juga sih, tapi bisa jadi mungkin insight buat kalian juga yang ingin membangun sesuatu. Ya semoga kalian bisa menerima isinya seperti apa. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama dari Rahmat Ali Cahyono. Bang, gimana bikin teori masuk akal dan diterima sama viewers? Dan apa aja poin yang dipertimbangin? Karena kalau lihat channel lain nih, banyak yang viewers yang kontra. Oke, pertama, masalah pro dan kontra pasti bakal selalu ada dimanapun dan kapanpun. Sama aja kayak yang namanya haters, mau sebaik apapun kalian, pasti ada aja yang ngebencinya. Makanya saya sering bilang di akhir video ini, apalagi ini hanyalah sebuah teori lah atau hipotesa yang pastinya walaupun diambil dari fakta, itu pun digabung dengan hipotesa saya pribadi, jadi bakal banyak orang yang punya perspektif yang berbeda. Nah itulah yang sebenarnya saya cari dengan membuat channel ini, dimana kita bisa berdiskusi di kolom komentar jika ada teori yang melenceng dan penonton untuk meluruskan dengan perspektif lainnya itu. Saya sebenarnya tidak pernah bermasalah dengan kata-kata atau komenan dari kalian, terutama jika kalian mengutarakan pendapat kalian. Jadi gimana cara buat teori yang masuk akal? Ya sebenarnya itu balik lagi ke yang namanya riset dan hipotesa untuk tiap channelnya. Alias channel ini punya hipotesa yang berbeda, itu sangat wajar karena isi otak saya dengan otak dari channel lain pun sudah berbeda. Intinya orangnya sudah berbeda. Sebenarnya jika ngomongin ke bagian komen tadi, pernah juga ada yang komen, lah bang, kok komenan yang dibales cuma yang ngedukung-dukung doang? Sebenarnya bukan seperti itu. Saya justru senang banget kalau ada kalian yang kritik saya, tapi ingat ini kritik ya, bukan cuma bacot doang.
Kritik itu misalkan, lah bang teorinya kayaknya nggak pas deh. Bukannya karakter ini tuh bla 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 bla. Kalian bisa menjelaskan alasan kalian kenapa tidak setujunya dan jelaskan juga. Yang penting adalah disertai dengan argumen dari si viewers atau dari kalian ini. Jika seperti itu, saya sebenarnya pasti bales dan bahkan sering juga dapat teori atau insight baru dari komenan kalian ini yang sebelumnya bahkan tidak kepikiran sama saya. Tapi kalau komenannya mungkin cuma teori tolol, teorinya ngasal banget, channel nggak jelas, yang apa yang direspon bacotan-bacotan bocil yang kayak gini itu bener-bener cuma bikin emosi saja. Jadi mending gak usah dibales yang kayak gitu karena mereka ini biasanya cuma nyari perhatian doang. Ya intinya gak ada harganya lah mereka mah jika ngomong kayak gitu. Jadi mending kita fokus sama yang bisa kita tingkatin daripada ngerubah bocil-bocil yang gak mau berubah kayak gitu. Tepat seperti apa yang saya katakan di setiap akhir video saya itu. Jika kalian suka, kalian bisa langsung like. Jika gak suka, kalian bisa dislike. Intinya saya tidak bermasalah dengan segala pendapat dari kalian ini. Lanjut pertanyaan dari yang kedua. Dari Edit pakai apa dan berapa lama? Untuk pertanyaan lainnya udah dijawab. Lalu ada juga yang nyambung sebenarnya dengan pertanyaan dari Cinema XX3. Gimana proses scripting sampai jadi satu video? Oke, jadi ini sebenarnya saya ngedit ini bukan pakai HP ya, karena pasti pusing banget lah untuk ngedit pakai HP. Di sini saya ngedit pakai PC, aplikasinya namanya Vegas Pro. Ya buat editor-editor pasti tahu lah ya, untuk ini biasanya saingannya dengan Adobe Premiere. Untuk ngeditnya berapa lama? Nah ini juga nih yang sebenarnya nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Jadi saya itu biasanya proses pertama dalam pembuatan video adalah saya melakukan yang namanya scripting, alias apa sih yang perlu saya sampaikan di video ini. Dimana ini didapat dari riset yang tadi saya katakan, yang saya sebutkan juga prosesnya seperti apa. Dan sebagaimananya itu, jika bahannya sudah ada dan jelas, biasanya scripting ini bisa makan waktu 1-2 jam. Ingat ini jika bahannya cukup jelas. Jika belum, ya sebenarnya bisa ditunda dulu lah berhari-hari, bahkan saya pun sering mengisi skrip ini mungkin setengah atau berapa kata saja dan lanjutnya di nanti jika sudah mendapatkan ide lain. Lalu setelah beres scripting, jelaslah proses selanjutnya kita perlu yang namanya merekam alias voice over script itu seperti ini. Jadi suara-suara yang biasa kalian dengar seperti contohnya ini adalah hasil dari scripting yang sudah saya baca ke bentukan voice over. Ini juga tergantung berapa lama videonya, ya paling 15-30 menit lah untuk pembuatan voice overnya, karena jelas lah pasti banyak segala error-error yang ada, salah ngomong dan lain-lain. Setelah itu baru ada yang namanya proses editing, ini adalah yang terakhir. Ini juga yang sebenarnya cukup tricky nih, kadang cepat, kadang lambat, tapi untuk satu video 10 menit biasanya saya memakan waktu edit 1-2 jam. Karena saya juga perlu nyari gambar yang dibutuhin biar sesuai apa yang ingin saya sampaikan, terus cut audio yang error-errornya. Ini sebenarnya yang cukup lama juga nih untuk nge-cut si audio ini. Tapi yang saya katakan itu 1-2 jam adalah waktu efektif tanpa gangguan. Apalagi jika udah di komputer nih, pasti buka yang lain lah, akhirnya malah nge-YouTube. Ini kan sudah pasti, apalagi jika ada HP juga. Hal ini yaitu jika sejam kurang beres. Tapi jika seperti itu, mungkin audio sama gambarnya akan berbeda. Tapi saya sebenarnya lebih senang sih, dan sebisa mungkin gambar yang saya tampilin ini cukup relevan dengan apa yang saya katakan di sana. Itu juga biar kalian semua mengerti apa maksud dari perkataan saya itu. Jadi jika di total ambil waktu efisien semua, 1 jam ditambah 30 menit ditambah 2 jam, ya kurang lebih jadi satu video itu saya membutuhkan waktu 3,5 jam sampai 4 jam lah untuk satu video yang akhirnya dipost ke YouTube. Ya sebenarnya untuk upload ini beda lagi sih, ada upload, terus ada juga ngedit thumbnail dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa dibilang post producing, itu setelah satu video jadi. Mungkin bukan waktu yang banyak sih untuk melakukan ini, tapi yang dibayar adalah pengalaman dari saya menikmati One Piece ini sejak lama, alias buah pikir saya, anjay. Ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan pribadi, tapi masih berhubungan juga dengan serial One Piece nih. Dari Stephen Farrell, berapa lama bang jadi OP Lovers? Ada juga yang mirip pertanyaan dari Calvin Aljuna, sudah berapa kali ngulang baca One Piece? Oke, kita jawab dulu yang pertama, udah berapa lama bang jadi OP Lovers ini? Wah dibilang lama sih, jelas lama banget. Saya yaitu dulu baca komiknya ingat banget di awal volume ke-39. Itu adalah transisi dari Water 7 ke NES Lobby.
Ya mungkin cerita dikit lah ya. Jadi notabene saya saat itu masih kelas 3 SD mungkin mulai ngikutin One Piece ini. Sebenarnya saya dari SD kayaknya kelas 2 atau 3 ini sudah sering baca komik, mungkin beli Naruto sama One Piece doang lah. Untuk orang Bandung pasti tahu lah ya yang namanya Palasari. Dulu komik di situ harganya cuma 8.000 perak. Gila nggak tuh? Dimana di Gramedia sudah 10.000, 12.000. Dan zaman dulu itu nunggu komik rilis tiap bulan yang wah sabar banget lah untuk nungguin rilisnya itu. Dan mulai kelas 5 SD saya baru kenal ternyata ada yang namanya manga ilegal yang bisa kita baca sekarang di website-website. Dan nama websitenya pada saat itu adalah One Manga. Wah ini sih bener-bener legend banget manga ini. Dimana itu adalah awal mula sekarang bermunculan website-website manga yang lain seperti Manga Sale, Mangaku, dan yang lain-lain. Awalnya ini dari One Manga itu. Dulu itu kelas 5 SD One Piece kurang lebih kayaknya masih di Thriller Bark lah, baru ketemu dengan Brook. Dan awal kenapa saya baca online adalah karena gemes banget, lama banget keluarnya untuk komik barunya itu. Terutama pada saat itu masih di klimaksnya saat Luffy mau menghajar CP9. Makanya coba bayangin kalian sudah mau perang epic, nunggu-nunggunya lama. Akhirnya saya coba cari online, ternyata ada dong di situ. Dan di situ sudah sampai arc Thriller Bark yang sudah melewati arc dari CP9 ini. Hingga akhirnya dari situ sampai sekarang saya lanjut baca online per minggu. Jadi masalah libur-libur mah udah biasa coy, dari kelas 5 SD umur 10 tahun yang berarti kurang lebih 15 tahun lah sampai sekarang mulai serius ngikutin One Piece. Dulu mungkin kelas 3 SD masih ya baca-baca biasa aja lah, keren untuk tarung-tarungnya. Nah bahkan pada saat SD itu saya sudah sering ikutan di forum Kaskus tentang One Piece. Ya sebenarnya cukup efektifnya mulai SMP sih. Mungkin ada anak forum TOP atau Treat One Piece ini di Kaskus yang sangat legend. Isinya dimana ada Rokushiki Master, Capayang, Bone, Tony Hoho, dan banyak banget lah. Dulu saya sering ngikutin teori liar milik suhu-suhu di sana. Yang notabene pada saat itu saya masih SMP. Dan ingat banget nih, dulu nggak ada nih bacotan-bacotan kayak sekarang masalah teori yang nggak jelas gitu. Orangnya nggak ada yang sumbu pendek, gampang emosian kayak ya bocil-bocil sekarang lah. Jadi mungkin kelihatan lah ya, emang sesering itu saya bacain forum-forum, ngikutin One Piece pun udah lama, 15 tahun lah kalau dihitung sampai sekarang. Nah jadi kurang lebih seperti itulah pengalaman saya di One Piece selama 15 tahun dan sering ngikutin teori-teori orang yang sampai baca ke forum-forum. Nah berapa kali bang untuk ngulangnya? Wah kayaknya untuk ngulang dari awal banget sampai ke yang terbaru kurang lebih bisa sampai 6-10 kalian lah ya. Sebenarnya nggak banyak banget sih, tapi mungkin lebih suka ngulang per saganya aja. Misal kayak kemarin di Dressrosa udah beres, baca ulang di Dressrosanya aja. Terus ketika arc dari Whole Cake Island beres, saya baca mulai dari arc itu dimulai. Kadang saya juga baca setelah time skip. Tapi untuk Aquaro ini sampai sekarang saya masih belum baca ulang nih. Ya mungkin karena masih jauh banget kayak ya. Karena mungkin masih belum beres juga, jadi belum niat untuk baca ulang lagi. Tapi sebenarnya sekarang juga saya lagi proses baca ulang One Piece dan udah sampai di arc Thriller Bark ini. Tapi di sini saya bacanya nggak dari komik yang biasa saya baca di versi digital colored. Yang translatannya jauh lebih baik ternyata dari Alex Media, Gramedia. Ya tapi bahasa Inggris sih untuk bahasanya. Tapi menurut saya ini lebih masuk sih untuk kata-katanya plus berwarna. Jadi makin mantap. Nah moto yang lebih gila lagi juga, sebenarnya setelah Naruto tamat, saya pun sudah berkali-kali baca ulang lagi Naruto dari chapter 1 sampai chapter terakhir. Lalu untuk manga seperti Bleach juga, Fairy Tail, Beelzebub, dan yang paling gina, saya pernah baca Conan dong dari awal sampai 1000 chapter diulang. Kayaknya untuk Conan ini udah 2 kali atau 3 kali ya saya baca ulang untuk manganya. Lanjut pertanyaan dari bagaimana jika Bang kepo nih sama journey lo di dunia per-YouTubean, atau pernah nggak di selain itu, terus kalau ada kendala kayak gimana? Oke mungkin maksudnya di dunia kreatif kali ya. Dulu buat pengguna lain juga, ya lain ini mungkin seperti aplikasi chatting yang baru hits, saya punya akun official lainnya juga tuh. Saya sering share hal-hal yang ada, yang apa aja, tapi dulu di situ akunnya saya membahas Dota. Ingat bukan One Piece kayak sekarang. Dimana waktu itu followersnya sudah cukup banyak lah, sudah puluhan ribu lah untuk di lainnya itu. Terus pernah juga bikin stiker lain yang unik-unik. Ya lumayan lah ya, ngerti pengalaman di dunia kreatif dikit dan upaya juga lumayan loh. Jadi jualan stiker-stiker kayak gini yang wah mungkin dilihat hanya simple banget, tapi itu tipe yang sekali buat duit ngalir terus.
Ya mungkin bocorin dikit untuk penghasilannya. Dari stiker-stiker nggak jelas kayak gini saya per bulan dulu bisa dapat 2 sampai 8 juta dalam sebulan. Itu waktu masih kuliah loh bikin kayak gini kan. Mantap. Lalu masalah YouTube nih, mungkin kayaknya dikit ya yang tahu dulu saya ini adalah channel gaming yang notabene isinya game-game Dota, PUBG, Apex yang gitu-gitu. Tapi kenapa saya jadi One Piece? Ya tentu saja semua balik ke yang namanya pasar atau traffic. Dimana waktu saya bikin One Piece, viewers dan trafficnya jauh lebih baik lah dari pergaman waktu saya buat sebelumnya. Ya mungkin di Indonesia game-game PC gitu nggak ramai segame mobile ya pada waktu itu karena waktu itu lagi ramai banget yang namanya PUBG Mobile sama ML. Dan saya pun sebelumnya udah berkata kan, saya ini malas banget untuk main game HP jadi nggak fun aja sih misal saya mau maksain bikin konten. Lalu sebenarnya juga saya udah suka banget sama channel One Piece, ada channel luar nih di tahun 2016-an. Mungkin kurang lebih buat yang tahu dia adalah Black Lake Smoke. Dan sempat kepikiran pada waktu itu ingin bikin, tapi ya kebanyakan wacana lah lama banget, akhirnya nggak jadi bikin. Banyak deh channel Indonesia duluan yang bikin kayak Lord Royal Guenoe, Animania, dan yang lain-lain. Coba bayangin, saya udah mulai duluan mungkin brandnya jauh lebih dikenal dari mereka, anjay. Jika saya mulai ini di tahun 2016-an, di mana rata-rata channel One Piece di Indonesia yang lain baru mulai di 2017 dan 2018. Dan apalagi jika dulu banget saya mulai dari 2010 ketika saya masih sering baca forum-forum. Wah ini sih bisa jadi channel nomor 1 kan. Sombong banget gak tuh. Jadi untuk channel One Piece ini sebenarnya saya baru bikin atau baru berubah ke One Piece di September 2019-an. Dan baru benar-benar naik di Februari 2020. Ya kurang lebih setahun lah ya tumbuh sampai sini. Dan tentu saja terima kasih buat kalian semua penonton setia channel Devil Nami. Lanjut. Nah, jadi itulah untuk kesemua dari Q&A yang sudah muncul di video sebelumnya itu. Ya karena banyak banget sebenarnya pertanyaan yang sama, jadi mungkin ini lebih ke saya setelah disimplify pertanyaan-pertanyaan yang samanya. Sampai 1 jam nih untuk game membership karena hampir semua pertanyaan saya jawab dengan lengkap. Tapi untuk video yang bukan member mungkin hanya sebagiannya saja. Lagi-lagi kalau ingin kalian nonton versi lengkapnya, kalian bisa langsung klik tombol join untuk nonton versi lengkapnya. Karena sekali lagi saya katakan, jika video Q&A sampai sejam lebih di video biasa, wah ini sih kayak bakal banget buang-buang waktu. Jadi mungkin khusus untuk para member lah yang lebih serius ingin melihat channel saya, kalian bisa langsung nonton full untuk video Q&A yang ini. Nah jadi itulah untuk video kali ini, semoga kalian terhibur dan mungkin mendapatkan insight atau mungkin motivasi lah dari kata-kata saya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Lagi-lagi salam garcu. Ya semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nami pamit and I'll see you guys next time.